Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan istiadatnya, serta kemajuan dan cara hidupnya. Sebab semua merupakan satu keluarga besar. Semangat dari Monsinyur Sugio Pranoto, Uskup Pribumi dan pahlawan nasional ini masih tetap relevan hingga saat ini. Kemajemukan tetap akan selalu ada. Namun, perbedaan bukan suatu alasan untuk melempar bom permusuhan. Nilai-nilai katolisitas sungguh nyata dalam hidup Monsinyur Sugio Pranoto dalam membangun nasionalisme. Lalu, sebagai orang muda, apa yang bisa kita buat saat ini? Saya, Andreas Jarod-Suryo Legowo. Inilah Ngopi. Halo Sobat Ngopi semuanya, selamat siang. Salam sehat selalu untuk kita ya. Kita ketemu kembali dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sedesian. Hari ini kita sudah sampai pada episode yang ke-10. Ini episode yang angka sempurna ya ini ya. Maka bersyukur dan beruntung di episode yang ke-10, episode yang angka istimewa ini, kita juga mendapatkan narasumber yang luar biasa gitu ya. Hadir di tengah-tengah kita Suster Patris, Ketua Yayasan Marsdirini. Terima kasih Suster sudah meluangkan waktu untuk kami, untuk kita ngobrol ala Sedesian. Di ujung sana juga ada, di ujung telepon sana, kita juga akan bergabung dengan Ibu Grace Natasha. Halo Bu Grace, selamat siang. Bu Grace, aku rodok kaku ya kalau manggil Bu itu. Aku masih. Kita ini kok rasanya aneh ya manggil kamu Bu. Hanya panggil Grace saja Pak Jarod. Saya yang manggil Pak Jarod. Pak Jarod panggil saya Grace. Aku panggil apa? Oke, gitu ya. Pada episode ke-10 ini kita akan ngambil tema Semangat Muda Katolik untuk Indonesia. Kenapa kita ngambil tema ini? Karena kita berada di bulan Oktober. Bulan Oktober ini nampaknya menjadi bulan yang istimewa juga. Bagi kita umat Katolik itu adalah bulan Rosario. Tapi di sisi lain tanggal 28 Oktober itu menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia saat kaum muda menancapkan tonggak kesatuan dan persatuan Indonesia. Maka tema ini menjadi sangat menarik untuk kita semua. Tapi Suster, saya kikuk pakai masker. Kita kan sudah swab sebelum acara ini. Baik. Kita berdua ini sudah aman kok, Sur. Baik, kita Pak buka Jarod. masker aja ya, Sur ya. Ya, mari kita buka saja. Baik, sahabat ngopi. Tema yang istimewa ya, semangat muda Katolik untuk Indonesia. Saya yang relatif lebih tua sedikit dibandingkan Sister Patris ini juga akan mencoba untuk bersemangat muda supaya kita mempunyai frekuensi yang sama dengan mereka ya. Kita coba sedikit bersikap atau berbicara dengan cara yang orang muda gitu. Saya ingin mengajak kita semua memulai dari hal yang sama, yaitu sejarah gereja Indonesia. Kita pernah mencatat bahwa ada sebutan Londo Ireng. Ya. Setengah itu namanya. Iya, karena untuk umat Katolik itu dianggap bahwa kalau orang Jawa beragama Katolik itu lalu beragama kolonial, Ya. dianggap penjajah. Ada jarak antara penganut agama Katolik dengan keindonesiaan. Maka lalu semangat yang diwariskan oleh Monsinyur Sugio Pranoto 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya. Kalau dilihat rumusannya sebenarnya bukan 100% Katolik, 100% Indonesia, tetapi lebih 100% patriot, Ya. 100% Katolik gitu ya. Maka kita akan coba dulu lihat Suster
cuplikan dari film Sugio Pranoto. Minta tolong teman-teman, mari kita lihat bersama sahabat ngopi. Kita lihat cuplikan dari film Sugio Pranoto. Saya mau Nanda tidak masuk ke ruangan ini. Kenapa? Tuan, saya mau Nanda bisa mengerti. Tuan! Mereka warga sipil dan pekerja misi. Tuan tentu tahu, ada hubungan diplomatik antara Vatikan dan Jepang. Jepang punya wakil di Roma, dan Vatikan punya wakil di Tokyo. Jadi, Vatikan tidak keberatan. Kami meminta gereja ini dijadikan markas. Itu tempat yang disucikan. Penggal dulu kepala saya. Baru Tuan boleh memakainya. Digandeng Bapak Il, gandeng. Romo Kanjeng. Iya, ini. Untuk sampun kita sak menika. Niki pengungsi sami panik. Kula ketinggalan iki. Iya, yen ora ana panggon, lebokke gereja pintaran wae. Saestu dong. Tenan. Berkatakan Bapak. Iya. Neng. Saya akan minta umat dan gereja mengumpulkan obat-obatan, bahan-bahan makanan, selimut. Segera. Saya juga akan minta bantuan dunia luar. Ayo, layan. Layan. Jangan layani saya. Iya, cepat. Dang. Ya, cuplikan dari film Sugio Pranoto yang memberikan kepada kita sejarah itu ya, Sri, warisan sejarah. Pertanyaannya, Suster, kalau penggal dulu kepala saya, itu yang pertama yang menarik. Yang kedua, ayo layani, jangan layani saya, layani para pengungsi itu. Yang ketiga, kalimat ketiga yang menarik menurut saya adalah kalau tidak ada tempat, pakai gereja Bintaran untuk para pengungsi itu. Sebuah apa ya, menunjukkan identitas kekatolikannya di situ. Pertanyaan saya, Suster, nanti sama juga ya Bu Kris ya, saya juga akan bertanya kepada Bu Kris. Hanya untuk kepada Suster, saya ingin bertanya begini, semacam apa ya, militansi sebagai orang Katolik, minimal ya menunjukkan identitas kekatolikan kita itu sekarang itu masih dibutuhkan nggak tuh, Suster? Kalau dibutuhkan tuh kapan itu dibutuhkan, Suster? Baik, kalau Pak Jarod bertanya, apakah sekarang ini masih dibutuhkan militansi untuk terutama generasi muda gitu ya Pak Jarod ya? Menurut saya sangat dibutuhkan. Tentu bentuknya berbeda. Kalau dulu penggal kepala saya, mungkin sekarang nggak akan ya. Masa kita mau dipenggal kepalanya? Pasti tidak. Tetapi bentuk yang lain mungkin militansinya akan muncul untuk generasi-generasi muda itu berbeda. Apalagi anak-anak sekarang ini kan terkenal anak zaman now gitu ya. Pasti akan berbeda. Menurut saya, militansi diharapkan untuk anak-anak muda adalah bagaimana saya sebagai anggota gereja, anak-anak Katolik secara eksplisit begitu dikatakan, tentu harus mempunyai komitmen yang jelas. Bagaimana aku sebagai warga negara yang beragama Katolik itu punya nilai-nilai militansi. Contohnya apa? Ya konkret dalam kehidupan keseharian. Kejujuran. Ini kan salah satu nilai yang baik tetap dipertahankan dan itu tetap relevansi menurut saya di zaman sekarang ini.
Jadi anak-anak muda Katolik mesti punya satu nilai yang namanya kejujuran itu. Karena kalau tidak punya kejujuran, kita tidak akan memberikan nilai yang lain. Kalau sudah jujur, pasti ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada siapa? Tanggung jawabnya kepada diri sendiri, pada keluarga, masyarakat, gereja, dan juga pada negara tentu saja. Nah, ketika diberi tugas misalnya anak muda, hidup menggereja apakah masih relevan? Sangat. Nah, sekarang masih pandemi, gimana ini suster? Ya tetap dengan cara yang bisa dilakukan. Hidup menggereja itu kan banyak diwujudkan. Misalnya mengikuti kegiatan OMK, orang muda Katolik. Apakah itu juga masih relevan? Masih menurut saya. Contoh, kalau saya di wilayah, di Kring, di stasi atau di gereja, saya ditunjuk sebagai panitia. Misalnya nanti menjelang Natal gitu ya. Apakah aku juga sanggup? Ya, aku mau menjadi panitia. Tentu dengan rasa tanggung jawab, dengan jujur, dengan ya penuh komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik. Artinya bahwa justru dengan kejujuran dan tanggung jawab itu kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik gitu ya. Ya, artinya betul. bahwa orang jadi tahu bahwa kita itu orang Katolik karena kita jujur. Ya. Karena kita bertanggung jawab. Ya. Kira-kira seperti itu yang Betul. disampaikan. Tapi juga secara fisik Pak Jarod, menurut saya juga secara fisik ditunjukkan. Misalnya kita bersama-sama satu kelompok teman-teman kita. Kalau mau makan, itu kan biasanya kita diajari di rumah ya kan? Ya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nggak usah disembunyikan dong kalau seperti itu. Kalau di warung misalnya, oh lihat dulu, loh kok temanku nggak tanda salib? Apakah aku juga ikut-ikutan? Lah aku sebagai anak Katolik muda, ya harus menunjukkan itu. Ya tetap saja atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gitu menurut saya sih. Militansi dinyatakan dengan menunjukkan identitas kita, lalu menjadikan sebuah kesempatan bagi kita untuk kemudian ya men-sharingkan bahwa kita itu orang Katolik yang jujur, orang Katolik yang bertanggung jawab. Ya. Oke, terima kasih Saudara. Bu Grace. Sorry kok pakai Bu Grace. Halo Grace. Kalau ini dari sisi politis gitu ya, dari sisi politik, bidang politik. Kira-kira Bu Grace punya saran apa buat teman-teman kaum muda ini dalam hal menerapkan atau mengaplikasikan nilai militansi kekatolikan kita di era sekarang ini, Bu? Oke Pak Jarod, kalau menurut saya kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, kepada NKRI ini paling yang bisa kita lakukan adalah masuk di dalam partai politik. Ya, karena sebenarnya gini Pak Jarod, dulu waktu saya SMA saya tidak tertarik dengan urusan politik. Apa itu politik, urusan tingkat atas. Tapi kemudian sejalan dengan kehidupan saya melihat banyak hal-hal bahwa kebijakan ini itu diambil atas dasar keputusan politik. Nah, itu yang memacu saya untuk bisa terlibat di dalam dunia politik. Itu Dharma Utama yang mengajak saya, ayo Grace, kenapa kamu tidak mau gabung aja sama PSI? Karena kamu mungkin punya visi dan misi yang sama. Ayo kita sama-sama bangun, bisa masuk ke dalam partai politik untuk suatu saat nanti kita bisa membuat kebijakan yang bisa menguntungkan rakyat. Nah, karena saya punya prinsip sebenarnya, jangan kita bertanya pada negara, apa yang diberikan negara itu untuk kita, untukmu, ya, tetapi tanya pada dirimu, apa yang dapat kamu berikan untuk negara. Nah, itu sebabnya saya terjun ke dunia politik, Pak Jarod. Nah, itu awalnya, Pak Jarod. Oke, sahabat ngopi, sekarang lalu akan kita lihat. Kalau kita ingin mengambil peran aktif, tentu kita perlu mengenal medan kita itu seperti apa. Artinya supaya kita juga bisa menempatkan diri dengan baik dan benar. Kita mesti mengerti area kita mau terlibat itu sebenarnya seperti apa sih. Maka baik kita lihat lagi cuplikan dari Monsinyur Sugio Pranoto yang kedua. Kita akan coba lihat sebenarnya dari kacamata Monsinyur itu negara kita itu sebenarnya seperti apa toh.
pancen gampang ngupakara bangsa sing sakwarna tinimbang ngupakara bangsa sing maneka warna suku lan tata carane. Ananging kanthi sarana kurmat kinormatan siji lan sijine awake dhewe iso dadi bangsa sing nunggal nyawiji manjing ing kahanan gayuh kersaning Gusti. Oke. Monsinyur memberikan sebuah gambaran bahwa negara kita itu memang negara bineka. Ya. Pluralisme, ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak budaya. Nah, tadi dikatakan Monsinyur menanyakan soal hormat kinormatan, jadi saling menghormati salah satunya. Nah, menurut Suster sekarang di era sekarang ini toh bangsa kita tidak berubah ya, faktanya masih ada sekian ribu suku, ada sekian ribu bahasa gitu. Nah, dan itu sudah disadari sejak tahun 1998 ya. Dengan akhirnya Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa. Nah, itu disadari sejak awal dan itu realita masih kita punyai saat ini. Ya. Nah, menurut Suster lalu apa sih yang perlu dilakukan kaum muda dengan supaya bisa mengambil peran aktif seperti yang Bu Grace katakan tadi, tapi juga supaya bisa menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik yang jujur seperti itu, apa sih yang perlu dilakukan, Suster? Ya, Pak Jarod, menurut saya orang muda sekarang ini tetap masih harus menjunjung semangat Sumpah Pemuda ya. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, gitu ya. Karena kita punya semangat yang sama, maka saya mengajak kaum muda tetap menjunjung kebinekaan itu dan tidak boleh tidak. Karena kita ini negara NKRI yang mencintai bangsa dan negara kita. Nah, kalau mencintai bangsa dan negara, mestinya mengikuti tatanan bangsa dan negara kita. Kalau kita di sekolah, di SEDES misalnya ya, ada tatanan-tatanan di SEDES, bagaimana bisa menggelorakan kebinekaan itu. Misalnya ya ada dialog, ada diskusi, ada kerjasama, itulah bentuk-bentuk bagaimana kita memupuk kebinekaan itu di lingkup sekolah. Kalau kita di rumah, kita punya tatanan di RT, di RW begitu ya. Nah, kalau orang tua kita dulu, mungkin sampai sekarang masih ada ya. Mungkin Pak Jarod juga pernah mendapat giliran ronda malam gitu. Itu kan tatanan-tatanan untuk apa? Untuk kebersamaan dalam wilayah setempat, di RT, di RW gitu kan. Kalau tadi Bu Grace mengatakan ini tatanan untuk politik ya, bagaimana politik ini ditata supaya mensejahterakan, kan ini tatanan yang ada. Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan Sumpah Pemuda, kita nanti tanggal 28 kita akan tetap memperingati Hari Sumpah Pemuda yang tidak boleh tidak kita peringati sebagai momen-momen yang luar biasa untuk bangsa kita ini kan. Maka teman-teman muda, saya mengajak Anda semua tetap memiliki semangat itu, semangat kebersamaan, semangat persaudaraan sebagai bangsa dan negara NKRI kita junjung tinggi. Nah, bentuknya yang konkret lagi seperti apa? Terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan. Kalau di daerah-daerah atau di tempat dulu saya masih muda itu ada Karang Taruna gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya latihan untuk apa? Untuk memberikan diri, melayani. Aku bisa apa sih untuk negeri ini? Tentu dengan skop yang ada di tempatku kan begitu. Nah, kalau dulu saya senang ikut pramuka ya toh. Pramuka ini kan sangat konkret ini sebagai bentuk kebinekaan. Nggak ada memandang ini kamu dari suku apa, dari etis apa, dari bahasa apa, dari daerah mana, nggak ada. Nah, kebetulan nih kalau saya boleh mengkaitkan dengan Marsudirini ya. Nah, Marsudirini ini melayani 74 sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya melayani di SEDES, ya kan? Tetapi melayani juga di Papua.
Ada di Fakwak, kita punya SMA di Fakwak. Perawang itu di Riau. Kita punya TK, SD, SMP gitu ya. Ada lagi di mana? Ada di Flores, di NTT, di Detusoko. Ada di Sumba. Ya, ada di Kupang. Ada di Kevamenanu. Ada di Bogor, Jakarta, Bekasi, Jawa Tengah, DIY. Sekian banyak sekolah kita layani dan kita tidak pilih-pilih yang masuk di sekolah Marsudin ini yang harus yang begini, begitu nggak ada. Semua kita terima. Ini salah satu bentuk bahwa kami Marsudin ini melayani semua warga negara yang ada di negeri kita tercinta ini supaya mendapatkan pendidikan yang baik, ya kan? Salah satunya nanti bisa kontribusi seperti Grace, alumni kita. Ini kan salah satu didikan persiapan menjadi ya politikus yang baik. Misalnya seperti itu Pak Jarod, menurut saya sih gitu. Artinya dari sisi Marsudin ini sendiri melihat bahwa ini menjadi tanda petik kesempatan bagaimana mengaktualkan kebinekaan itu, melibatkan diri dalam kebinekaan itu dengan membuka pelayanan di berbagai daerah dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, dari barat sampai timur ya kan? Dan kemudian di dalam proses pendidikannya pun lalu menghidupi dan dihidupi dengan semangat Fransiskan. Ya, betul. Di mana lalu ke soal fraternitas persaudaraan itu lalu menjadi sangat kental, kira-kira begitu ya Sri ya. Betul. Oke, Grace, kalau dari sisi politikus gitu ya, situasi sekarang artinya ya situasinya nggak pernah berubah sih. Kita selalu berada pada kemajemukan itu gitu. Nah, kira-kira gimana Bu Grace sarannya atau usulannya atau apa ya untuk kaum muda ini mesti bagaimana supaya mereka bisa menyongsong masa depannya dengan aman dan nyaman dan memang mampu beraktualitas itu. Terkait dengan pluralisme ini kan artinya berarti kita ini hidup di Indonesia itu banyak perbedaan suku, adat, juga golongan serta agama. Nah, yang terpenting sebenarnya itu kita menanamkan di dalam diri kita, ya kita sebagai umat Katolik itu menanamkan kepada diri kita bahwa kita harus menganggap bahwa semua agama ini baik, ya. Kita katakan bahwa semua baju ini baik, gitu kan. Tetapi hanya ada satu agama yang cocok untuk diri kita, hati kita, yang sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya hidup kita, juga yang sesuai dengan pikiran kita, hati kita ini mengarah ke mana ini satu yang kita pilih, yaitu sebagai agama, yaitu sebagai umat Katolik itu yang saya pilih. Nah, dengan adanya perbedaan ini sebenarnya kita sebagai umat Katolik ini jangan sampai kita memandang agama lain itu sebagai agama yang buruk, tetapi kita harus memandang agama yang lain itu juga agama yang baik. Tetapi yang cocok untuk pribadi kita, pribadi saya itu adalah Katolik, karena itu menjadi pilihan saya. Nah, kita juga perlu menanamkan pada diri kita bahwa sebagai umat Katolik ini homogen itu tidak baik, ya. Yang baik adalah heterogen. Sebagai contoh begini, seandainya nih tubuh kita ya, Pak Jarod, ini biologi ya, cerita biologi ya Pak Jarod, menyimpang sedikit dari fisika ya Pak Jarod. Nah, seandainya tubuh kita ini di tubuh kita ini ada rambut, kemudian ada mata, ada wajah, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Nah, kalau seandainya tubuh kita ini hanya terdiri dari mata saja atau hidung saja, kan jelas pasti itu tidak baik, malah mengerikan. Betul kan Pak Jarod? Ya, itu yang seharusnya perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa heterogen ataupun keberagaman itu tuh sebenarnya baik adanya. Tapi kita sebagai umat Katolik pasti punya pilihan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tentukan. Itu mengarah kepada seperti yang suster tadi katakan mengenai kejujuran dan tanggung jawab. Itu sangat bagus sekali. Saya sangat respect dengan apa yang tadi dikatakan oleh Suster Patris mengenai kejujuran dan juga tanggung jawab. Nah, ini semua akan mengarah kepada kinerja saya sebagai anggota DPRD Provinsi Bali.
bahwa kejujuran ini sangat penting di dalam bekerja, dan juga jangan sampai apa yang menjadi wewenang saya ini saya salah gunakan. Oleh karena itu harus ada tanggung jawab. Saya kira dengan background saya sebagai Katolik, ya saya umat Katolik satu-satunya di DPRD Provinsi Bali. Yang lain itu dari 54 itu semua beragama Hindu. Saya sendiri satu-satunya yang beragama Katolik. Dan saya merasa bahwa ini mungkin tugas saya sebagai umat Katolik untuk bisa memajukan kaum-kaum yang mungkin di Bali kan banyak Hindu ya untuk mayoritasnya. Nah, mungkin saya bisa menjadi jalan untuk mereka bisa hidup lebih baik lagi di Provinsi Bali ini dengan diperhatikan apa kebutuhan-kebutuhan mereka. Saya kira itu Pak Jarot. Ya, Bu Grace, saya tertarik ini soal tadi bahwa dari 55 Grace itu satu-satunya yang Katolik, lainnya Hindu. Apakah itu mengganggu secara psikologis dalam beraktivitas? Sama sekali tidak, Pak Jarot. Kita harus punya percaya diri bahwa apa yang kita lakukan ini mungkin memang sudah menjadi jalan Tuhan. Tuhan menggunakan saya, Tuhan Yesus menggunakan saya untuk bisa bekerja di ladang Bali ini, untuk bisa berbuat untuk orang lain seperti itu, Pak Jarot. Karena itu saya selalu ini memakai rosario sebagai kekuatan saya. Kalau misalkan saya mungkin suatu saat, saya kok merasa sendiri seperti itu kan, saya punya rosario, saya kuat karena saya punya rosario ini, Pak Jarot. Sampai tidur pun saya pakai ini, Pak Jarot, rosario ini selalu melekat. Walaupun punya banyak nih saya rosario, walaupun ganti-ganti, tetapi tetap saya memegang teguh untuk rosario ini sebagai pelindung saya. My rosary, my power, begitu Pak Jarot. Ya, terima kasih. Lalu yang terjadi justru dengan kepercayaan yang Bu Grace miliki, lalu akhirnya justru itu akan diterima oleh yang lain juga gitu ya rasanya. Ya, yang penting kita harus bisa membawa diri, ya. Tidak sombong itu ya, jangan sampai kita merasa tinggi hati, merasa sombong, merasa berbeda. Tetapi kita harus bisa membaur di antara mereka, walaupun mereka beragama yang berbeda, tetapi kita harus menerapkan profesionalisme, karena di dalam bekerja ini kan bahwa DPRD provinsi ini kolektif kolegial, di mana keputusan diambil secara bersama. Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan soal agama saya ini Katolik, yang lain semua Hindu. Saya tidak mau seperti itu, karena itu akan mendiskreditkan diri saya sendiri. Jadi mengerdilkan saya sendiri. Oleh sebab itu saya tidak mau berpikir ke situ, Pak Jarot. Yang saya pikir adalah kekuatan ini, rosario ini harus selalu ada di tangan saya. Oke, ya, berbicara soal rosario, memang kita sekarang sedang berada dalam bulan rosario, tetapi juga kita juga pengen melihat bagaimana Monsinyur itu Sugio Pranoto di eranya dulu juga sudah mencoba. Kita lihat apa sih yang beliau lakukan atau yang beliau rasakan mengenai soal rosario ini atau Bunda Maria dalam kehidupan beliau. Kita saksikan bersama cuplikan film Sugio Pranoto yang ketiga. Yang ambotan kuawi, suster pantas pasti lebih jauh memahami soal bahasa Jawa. Kadang-kala bahasa Jawa itu lalu lebih kerasa untuk orang Jawa, tapi ya kita nggak boleh lalu kemudian mengarang. Cuma kebetulan ini lagunya yang
pakai itu bahasa Jawa. Yen ambotan kuawi ing prang mugi ibu tansah ngampingi. Nah itu kita lihat bagaimana apa ya, Bunda Maria begitu luar biasa bagi kehidupan umat Katolik yang ditentukan dalam film Sugio Pranoto itu. Nah, kalau buat suster secara pribadi, mungkin ini kesempatan sharingnya untuk suster ya, apa ya, pengaruh atau peran Bunda Maria dalam kehidupan pribadi suster Patris itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika itu kemudian dibawa ke dalam skop yang lebih luas untuk memperjuangkan harapan suster terhadap sekolah-sekolah Marsudiri ini. Itu kira-kira seperti apa, suster? Baik Pak Jarot, kalau saya merefleksikan peran doa rosario bagi saya secara pribadi, itu tentu memberikan kekuatan. Karena setiap manik-manik ini kan kita doakan, kita daraskan dengan sungguh-sungguh sebagai memuji, tapi juga sekaligus memohon. Setiap manik-manik ini bagi saya adalah juga merefleksikan kehidupan nyata dalam diri saya. Setiap manik-manik suka, duka, gembira, kecewa itu menyatu dalam kehidupan saya. Jadi ketika Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, saya mengandaikan bahwa Ibu Maria ada di sini di hatiku. Karena apa? Ibu Maria selalu dan selalu menyertai. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kan ada Yesus di situ. Yesus yang dikandung oleh Ibu Maria sebagai bukti ketaatannya pada kehendak Bapa. Itu lalu menyentuh dalam diri saya. Oh, ternyata Ibu Maria itu mentaati kehendak Bapa. Nah, saya mendoakan rosario itu adalah saya ingin juga sebetulnya melaksanakan kehendak Bapa dalam kehidupan saya setiap hari. Jadi peranan rosario ini peranan besar bagi saya. Saya menjadi kuat ketika saya lemah, saya menjadi punya pengharapan ketika saya juga merasa piye dan seterusnya, ya. Maka saya merasa doa rosario ini perannya sangat besar untuk pribadi saya. Ketika saya harus mengatakan, Bunda Maria, ibuku, tolonglah aku. Saya ngomongnya seperti ibu saya sendiri. Karena apa? Kan saya dekat dengan Maria. Karena rosario ini adalah bekal perjalanan hidup saya setiap hari. Kayak saya ditemani seorang ibu yang luar biasa. Ketika saya harus menangis, saya menangisnya bersama Ibu Maria. Ketika saya harus gembira, saya harus bersuka cita karena Bunda Maria mendampingi saya, mensupport saya, begitu. Artinya ketika boleh dibayangkan, kalau saya membayangkan apa yang suster sampaikan itu, ketika seperti baterai yang sudah redup, habis, ya, terus dicas gitu ya. Betul. Artinya lalu doa rosario itu bagi suster lalu proses pengecasan diri gitu. Ya. Baik itu harapan, kegembiraan, suka duka, suka cita itu jadi kayak itu ya, jadi ya, kesempatan buat ngecas kembali begitu. Betul. Dan itu setiap kali diberi ya. Jadi ininya powernya itu selalu ada. Kalau saya mau padahal mengandikan dicas itu mesti nyambung gitu. Casnya itu mesti on. Ya. Lalu baterainya terisi lagi, lalu murup lagi ya. Urep itu kan urup gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana kaitannya dengan pelayanan lebih secara lebih luas ke Marsudirini ya. Marsudirini itu adalah sekolah-sekolah yang dikelola oleh para suster OSF. Nah, para suster OSF ini kan punya pelindung, ya, pelindungnya Bapak Fransiskus Asisi, ya. Saya kira Grace sudah belajar ke Marsudirian ya waktu di Sedes. Nah, kita punya Ibu Madalina Damen, ibu pendirinya para suster OSF. Nah, Marsudirini itu punya pelindung kan, pelindungnya Ibu Maria. Yang bulan ini kita peringati bulan Rosario. Bunda Maria itu menjadi pelindungnya Marsudirini. Jadi semangatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu perkataannya Tuhan, itu mesti dihidupi oleh semua warga Marsudirini. Ketaatan bukan hanya kepada pemimpin,
Ketaatan bukan hanya kepada teman, tetapi melalui teman, melalui pemimpin itu kita melaksanakan ketaatan pada Tuhan sendiri seperti Maria. Fiatnya itu luar biasa. Akhirnya terjadi penebusan, kan begitu. Lalu Yesus hadir, kita ditebus, kita diselamatkan karena siapa? Sosok Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini luar biasa. Maka terjadi keselamatan karena sosok Maria. Saya itu membayangkan begini Pak Jarod dan Grace. Kalau Ibu Maria itu nggak mengatakan, aku nggak mau, begitu lalu gimana? Nggak terjadi keselamatan itu. Maka ya rosario ini adalah pernik-pernik ya, untaian-untaian manik-manik kehidupan sebetulnya, yang sungguh punya peranan penting. Kalau saya harus membantu teman-teman yang ada di pelosok pedalaman ketika mengalami kesulitan, saya larinya kemana? Kalau saya sudah tidak bisa mengatasi, ya Bunda Maria tolong, saya nggak bisa lagi, Ibu tolong bantu. Akhirnya kok ya ada saja yang membantu. Ternyata saya ditelepon, Suster Patres ada kesulitan apa bisa saya bantu? Oh ya ini, ada ini, nyambung lagi. Tadi loh, untaian itu kan terus menerus, 50 itu kan nggak akan berhenti. Apalagi itu tiap hari ya, sekarang ini kan tiap hari harus berdoa rosario. Kalau saya sudah capek, malam-malam itu ya mungkin sambil hampir tidur itu juga sudah, tapi tetap pegang ini ya, manik-manik rosario itu. Maka dalam pelayanan di Marsudi ini, dan saya mengharapkan juga teman-teman di Marsudi ini, anak-anak, para guru, karyawan, juga seluruh warga Marsudi ini, ayo tetap kita menghidupi rosario ini. Doa ini adalah doa yang luar biasa, memberi kekuatan untuk kita. Bagi saya begitu Pak Jarod. Ya, terima kasih Sir Patres. Tadi juga Grace sudah menyampaikan bahwa rosario itu menjadi pegangan, tidur pun juga menjadi peluknya begitu. Nah, mungkin bisa dilanjut Grace. Artinya kesempatan untuk sharing lagi kira-kira dalam peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah dialami, lalu kehadiran Bunda Maria dan doa rosario itu sungguh menjadi kekuatan yang hadir dalam hidup Grace. Mungkin dalam berpolitik pun juga itu pernah terjadi gitu ya. Ya, betul Pak Jarod. Jadi makna rosario ini bagi saya itu memang betul-betul memberikan kekuatan bagi saya. Karena saya merasa bahwa saya ini bukan manusia yang sempurna, manusia yang penuh dosa. Karena itu saya ya terutama butuh perantara Bunda Maria untuk mendoakan saya pada Allah Bapa. Kan gitu doa Salam Maria, doakanlah saya, seperti itu. Nah, rosario ini kalau saya sedang menghadapi permasalahan itu menjadi pegangan. Jadi lewat rosario saya merasa lebih kuat, terus kemudian tidak mudah mengeluh, terus kemudian saya merasa optimis Pak Jarod, optimis bahwa sudahlah apa yang terjadi dan mungkin nanti akan terjadi, saya harus berserah, serahkanlah semua ini kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, melalui apa ya, perantaranya ya Bunda Maria, di mana kita bisa menemukan perwujudan dari Bunda Maria ya. Saya merasa bahwa rosario ini adalah perwujudan dari Bunda Maria. Oleh karena itu ini yang menjadi kekuatan. Ya tadi itu my rosary, my power. Jadi saya selalu membawanya rosario ini sampai kemanapun. Bahkan kalau dalam kesulitan juga saya berdoa sambil memegang rosario ini agar semuanya bisa terasa lebih ringan. Memang harus dijalani, tetapi itu menjadi lebih ringan dan tidak berat sekali. Gitu Pak Jarod. Ya, oke. Terima kasih Grace. Ya, saudara-saudari, sobat ngopi semuanya, beruntung bahwa pada kesempatan ini kita bisa mendengarkan sharing dari dua orang yang luar biasa, ya. Oke, sobat ngopi, sekarang tiba saatnya kita untuk kuis ya. Kuis ini akan kita berikan 2 pertanyaan dan nanti akan ada 2 pemenang. Nah, bagi pemenang akan mendapatkan GoPay sebesar 50.000. Lumayan loh ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Menurut pendapat Suster Patris, militansi yang perlu dimiliki oleh sobat ngopi itu seperti apa toh? Kuis kedua, pertanyaan kedua itu kalau tadi dari Suster Patris, kemudian saya untuk Grace. Buat
Grace, doa rosario itu jadi luar biasa. Maka dia mengungkapkan semangat itu dalam sebuah semacam moto atau semangat atau semboyan. Tadi loh yang dalam bahasa Inggris itu. Apa sih yang dia rumuskan? Silakan dikirim ke kolom chat ya, ditulis jawaban di kolom chat di bawah ini. Suster, kesempatan terakhir buat Suster. Mari Suster, untuk sahabat-sahabat ngopi ini apa yang ingin Suster sampaikan? Baik, terima kasih Pak Jarot untuk sahabat-sahabat ngopi Sedesian gitu ya. Tadi saya lupa, saya mau menunjukkan rosario dulu ya. Saya di mana-mana para suster SMP itu mempunyai saku ya. Sakunya itu isinya rosario. Kalau mau perjalanan ya pegang rosario, doa rosario daripada ngalamun gitu ya. Nah, kita punya rosario itu setiap kali dan kami membawa ini setiap kali setiap hari gitu ya, mengingatkan saja bahwa rosario ini menjadi ya teman hidup gitu ya, teman hidup setiap hari. Saya tadi mau menunjukkan ini saya bawa karena setiap hari saya membawa ini untuk menjadi teman ya. Ibu Maria itu menjadi teman dan ibu yang menemani setiap hari itu. Baik, sebelum mengakhiri ngobrol bersama gitu ya, ngopi bersama Sedesian ini, saya meminta teman-teman muda menggunakan ya toh, menggunakan pikiran, menggunakan hati kita, lalu menggunakan tangan kita, ya, lalu mempunyai pengharapan. Jadi ada head, ada heart, ada head, dan ada hope. Kenapa? Karena ini menjadi integral dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan kaum muda Katolik atau orang-orang Katolik. Juga 100% Indonesia. Kita tunjukkan dengan apa? Cara berpikir kita, cara bernalar kita, cara bertindak kita, cara kerja kita menggunakan kedua tangan kita yang diberikan oleh Tuhan itu membuat sesuatu pengharapan. Pengharapan yang apa? Pengharapan yang baik. 10 tahun ke depan Anda semua akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang yang hebat. Saya ingin mengajak Anda sungguh menggunakan daya pikir kita yang baik, yang positif, ya, menggunakan hati kita juga yang murah hati, empati, tidak membeda-bedakan tadi ya. Kalau kita kerangkanya kebinekaan kan begitu. Lalu kita menggunakan apa? Tangan kita. Supaya apa? Supaya kita gunakan dengan hal-hal yang baik, yang positif untuk negeri tercinta, untuk gereja tercinta. Dan itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan untuk apa? Mewartakan kebaikan. Itu saja Pak Jarot menurut saya. Terima kasih dan salam sehat untuk teman-teman Sedesian ya. Dan ini bagian dari ngopi bersama, ngobrol bersama yang sangat inspiratif. Saya suka mendengarkan ini apa tayangan-tayangan yang pertama dan kedua saya selalu mengikuti ya. Yang ke-10 ini saya diundang khusus. Terima kasih untuk Pak Jarot dan teman-teman muda di Sedes. Terima kasih, berkah dalam dan salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih Sir Pak Grace. Mari, Grace. Saya persilakan Grace. Ya Pak Jarot. Untuk sobat ngopi Sedesian, ini kan berarti ada anak-anak Sedes juga ya Pak Jarot ya? Ya, Sedes dan alumni. Ya kan? Nah, ada siswanya juga ya? Iya, ada. Ya. Nah, untuk anak-anak yang siswa SMA ini, pesan saya untuk adik-adik SMA ini bahwa adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa, adalah mutiara-mutiara untuk Indonesia. Pesan saya supaya belajar yang baik, ya. Jangan terpengaruh budaya-budaya yang buruk, ya, terpengaruh hal-hal yang buruk, menjauhi narkoba, dan juga jangan terlibat kejahatan ataupun pornografi. Itu sama yang saya sarankan ke anak saya. Dan juga yang paling penting adalah bahwa jangan mudah menerima berita hoax, karena berita-berita hoax itu dapat menghancurkan hidup kita.
pastikan untuk mengecek dan recheck kebenaran yang sebenarnya, jangan sampai terhasut oleh berita hoax. Dan kalimat jitu yang terakhir ini dari saya ini Pak Jarot, ya, bahwa jika kita ingin mengubah sistem, maka kita harus masuk di dalam sistem tersebut. Artinya apa? Jika kita merasa bahwa kebijakan di daerah Anda ini tidak baik, di daerah kita ini tidak baik, maka bagaimana caranya kita bisa mengubah itu? Kita harus masuk di dalam pembuat kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kalau Anda siap, kita semua siap, harus masuk ke partai politik untuk bisa mendapatkan jalur mengubah kebijakan. Jika ingin mengubah sistem, harus masuk ke dalam sistem. Itu Pak Jarot. Terima kasih Pak Jarot. Terima kasih Grace. Oke, Sobat Ngopi semuanya. Hari ini tanggal 23 Oktober, artinya bahwa kita masih punya kesempatan 7 hari lagi untuk sampai pada menutup bulan Nusantara ini. Kita masih punya 7 kali kesempatan untuk ngecas semangat kita lagi, ya, harapan kita lagi, supaya lalu dalam hal berpikir, berasa, bertindak, dan akhirnya bisa memberikan harapan untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberikan harapan yang baik kepada orang lain. Karena kalau kita ingin memperbaiki sistem, maka kita harus masuk ke sistem itu. Terima kasih Suster Patris atas kehadiran dan kebersamaan kita saat ini. Ya, terima kasih ya Grace sudah meluangkan waktu untuk kita. Oke, Sobat Ngopi semuanya, jangan lupa untuk terus menyaksikan acara kita bersama. Ngopi, ngobrol pintar ala Sedesian. Sampai jumpa.